Halo semua, pada kesempatan ini saya mau coba sharing lagi terkait prediksi harga saham untuk ya keperluan mungkin teman-teman ada yang trading atau ada yang investasi dan lain sebagainya ya. Nah, pada studi kasus hari ini saya mau coba gunakan data dari indeks saham ADRO atau Alam Tree Resources Indonesia. Di sini dapat dilihat nih grafik harga saham sebulan terakhir cenderungannya flat pada tanggal 21 April sampai 15 Mei, kemudian meningkat naik pada 9 sampai 19 Mei dan turun kembali gitu ya pada tanggal 21 Mei. Nah, di sini saya mau coba prediksi 3 hari ke depan seperti apa hasilnya gitu ya. Nah, saya coba download datanya melalui Market Watch di sini ya. Teman-teman nanti bisa download sendiri datanya atau nanti saya share di GitHub saya. Di sini saya ambil data dari 1 Januari 2025 hingga 20 Mei 2025 karena ini data yang terupdate-nya baru sampai 20 Mei ya. Nah, di sini tinggal teman-teman update resultnya pakainya historical quotes ya. Untuk ngambil data ini, saya pilih yang daily karena harga saham ini diperjualbelikan harian seperti itu ya. Bisa juga teman-teman mengambil summary mingguan sama monthly, tapi saya prefernya untuk trading kita pastinya pakai yang daily ya. Download nanti datanya bentuknya nanti kita akan dapat ADRO ya seperti ini. Kemudian kita bisa buka, nanti data filenya seperti ini, gitu ya. Jadi isinya ada date, open, high, low, close, dan volume. Seperti itu. Tapi yang kita gunakan hanya open, high, low, close. Open ini adalah harga pembukaan saham di pagi hari, pukul 9. High ini adalah harga tertinggi di hari tersebut, low harga terendah di hari tersebut, dan close adalah harga penutupan, biasanya di jam 4 sore kalau untuk Indonesia. Selanjutnya kita coba masuk ke pemodelan. Di sini saya mencoba menggunakan transformer ya. Jadi kita menggunakan metode transformer. Ini adalah salah satu metode deep learning terbaru, transformer namanya. Ini agak masih jarang sekali yang membahas tentang transformer. Jadi ini jadi uh, trigger saya juga untuk membuat video ini seperti itu ya. Di awal dataset kita ambil dari Market Watch yang tadi saya sampaikan. Datasetnya kita pakai tadi ADRO, kita drag and drop ke Google Colab teman-teman di sini misalnya. Setelah kita drag and drop udah masuk, kita coba import library yang kita butuhkan. Ada Torch ya, karena transformer ini pakainya PyTorch ya. Kemudian ada Pandas, NumPy, Matplotlib, PyPlot, sklearn ya. Jadi di sini tidak pakai TensorFlow tapi menggunakan PyTorch. Jadi pastikan kalau Anda menginstal di komputer Anda, berarti Anda harus download library Torch terlebih dahulu. Ini karena adalah library paling utama dalam modeling transformer. Selanjutnya kita coba load datanya, seperti itu, dev, pakai data CSV-nya kita load. Nanti kita short dulu ya datanya karena data saham ini dimulai adalah harga terupdate gitu ya. Hingga harga yang paling awal yaitu 2 Januari seperti ini. Kita bisa lihat. Jadi di sini harus di-sort dulu sehingga data yang paling akhir ini paling lama menjadi data paling awal karena kita menggunakan data lama untuk memprediksi data terbaru seperti itu ya. Kalau kita lihat datanya seperti ini, kita ulang lagi. Datanya berubah dari 2350 menjadi 2440, di mana 2440 ini adalah data terakhir ya, data yang Januari lalu, 2440, 2540, 2430, 2530. Kemudian data selanjutnya 2530, 2580, 2450, dan 2460 ya, sama seperti itu ya. Setelah kita download, setelah kita upload datanya, kita read datanya, kemudian kita normalisasi. Ini adalah balik lagi dalam melakukan pemodelan menggunakan deep learning,
ini adalah salah satu kunci, yaitu menormalisasi data, gitu ya, agar model itu bisa konvergen seperti itu. Kalau enggak, cenderungannya akan sulit konvergen sehingga model biasanya overfitting atau underfitting. Selanjutnya kita bikin sliding windows. Nah, kalau untuk time series menggunakan LSTM, transformer, kita harus membuat sliding window atau di sini namanya sequence ya, sequence generator atau pembuat barisan seperti itu mungkin bahasa Indonesianya ya. Jadi di sini saya menggunakan tiga time step, yaitu sequence length-nya itu 3 dan kita outputnya adalah data open ya. Jadi Y-nya adalah data open. Saya contohin. Yang saya maksud adalah di sini kita itu menggunakan 3 baris ini sebagai data training kita. 3 baris, 3 hari gitu ya maksudnya, atau 3 time step. Untuk sequence length-nya adalah 3. Yang kita mau prediksi adalah data di hari keempat, data open-nya saja, data open-nya. Karena kita mau prediksi apakah naik pada hari berikutnya atau turun. Seperti itu di awal-awal ya. Nah, di sini kita kalau untuk data kedua ini data pertama ya, data pertama ini Windows pertama, berarti Windows keduanya adalah naik satu step. Windows kedua berarti data yang akan diprediksi adalah data ke-5 gitu ya. Sorry. Iya, data ke-5, betul. 2470 dan seterusnya. Terus kalau window ketiga berarti data step-nya adalah Y-nya adalah data ke-6 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan coba setelah kita buat sliding window-nya, kita akan coba split menjadi training test split seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan proporsi datanya adalah 70% buat training, 15% validasi, dan 15% buat testing. Jadi saya menggunakan 3 partisi seperti itu ya. Jadi nanti di partisi X-nya data yang sudah kita buat pakai sequence sliding window-nya sama Y-nya kita kumpulkan, nanti kita jadi dapat train, validasi, sama tesnya. Seperti ini, kita running. Selanjutnya, di sini adalah perbedaan mendasar di mana dataset yang digunakan untuk pemodelan transformer, kita harus merubahnya dalam format torque sensor ini, torque tensor. Jadi kalau di LSTM kita pakai NumPy ya, seperti itu. Mungkin pakai numerik ya NumPy biasa saja sudah bisa, tapi di sini harus berubah dalam tensor. Makanya kita menggunakan transformasi data lagi. Setelah kita dapat, datanya diubah menggunakan torque tensor ini ya. Jadi kita punya data dalam format baru yang bisa dibaca oleh si model transformer kita. Nah ini sudah saya buatkan seperti ini, tinggal teman-teman gunakan saja untuk mentransformasi data tren yang sudah kita buat seperti itu ya. Jadi datanya nanti bisa dibaca oleh sistemnya. Nah, ini saya kasih gambaran ringkas cara kerja transformer untuk prediksi saham, tapi saya nggak akan detail. Teman-teman nanti bisa baca sendiri penjelasan dari codingnya sudah saya tuliskan di sini seperti itu ya. Jadi transformer ini tujuannya adalah untuk mempelajari hubungan antara waktu dalam data historis saham melalui self attention. Nah, ini self attention itu adalah salah satu idenya dari transformer gitu ya. Sehingga mampu menangkap pola kompleks dan nonlinear untuk prediksi harga saham, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail tentang transformer, khususnya self attention ini. Nah, ini jadi kalau LSTM itu memproses datanya secara satu persatu. Kalau transformer itu urutan data input gitu ya. Jadi kalau LSTM itu ada 3 data dia baca satu-satu, kalau transformer satu grup dia bacanya. Jadi nah self attention-nya adalah memperhatikan hubungan antara setiap titik waktu dalam sequence, baik yang dekat maupun yang jauh. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail ya. Ini penjelasan dari codingnya, teman-teman nanti baca. Di sini adalah yang pertama ini model transformernya ya. Transformer modelnya bentuknya seperti ini, saya nggak akan jelaskan lebih detail. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Jadi ada 3 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ini adalah model dari transformernya. Kemudian kita running. Untuk kita tunggu. Ya, sudah selesai. Kemudian kita coba
bagian 4, yaitu untuk melakukan trainingnya ya. Training ini modelnya, kita sudah define modelnya. Selanjutnya kita training. Nah, di sini ini nanti epochnya ya. Epochnya 50 seperti itu. Nanti kita coba munculkan trend loss sama validation loss-nya. Seperti itu. Kita bisa lihat errornya, trend loss-nya menurun ya. Validation loss-nya juga dari awal 0,2522 turun hingga 0,073 walaupun sempat mencapai 0,013 ya, tapi di sini juga 0,075. Kita coba plot loss-nya. Oke, ya agak fluktuatif tapi cenderung ini stabil ya, konvergen, kelihatan konvergen karena errornya semakin rendah semua gitu ya. Jadi cenderung kalau saya bilang kita bisa pakai model ini seperti itu. Selanjutnya kita coba kita prediksi ya menggunakan model yang ada yang di atas. Kita bangun ulang lagi. Nah, kita dapat, ingat sekali lagi, di sini data yang kita dapat adalah data yang masih dalam normalisasi gitu ya. Data yang telah dinormalisasi. Jadi kita harus inverse kembali data yang telah dinormalisasi tersebut sehingga menjadi data open yang sesungguhnya, data saham yang sesungguhnya. Setelah kita inverse menggunakan fungsi ini, inverse transform ini yang kita buat. Inverse transform itu dari scalar yang tadi ya, min max scalar. Setelah itu sudah, kita coba cek errornya. Nah, kita bisa lihat di sini MAE-nya 37,52, RMSE-nya 47,66, transformer yang validasinya itu adalah 69,60, 73,22 RMSE-nya. Ya semakin meningkat ya, ketiga-tiganya semakin meningkat. Walaupun errornya tetap masih rendah gitu ya. Ini hampir 2 kali lipat saja. Kemudian kita coba plot hasil modelnya. Nah, kita lihat di sini. Transformer mampu melihat, di sini dari awal namun dia saat training dia tidak mampu melihat naik ke atas ya. Dia flat saja, turun cenderungnya. Sini naik walaupun tidak seberapa. Kemudian turun lagi. Kemudian dia tetap turun ya trennya. Nah, di sini agak naik walaupun sedikit. Turun lagi. Ini naik. Ya walaupun di sini ada turun sedikit tapi dia tetap naik dan seterusnya. Dia tetap turun, trennya turun. Sini naik, dia ikut naik ya sesuai. Kemudian sini turun. Sini juga turun, sini naik dan dia trennya ikut naik ya. Ini untuk training. Kemudian ini trennya harusnya di sini turun di awal, dia tetap naik. Kemudian dia turun sedikit, padahal sini yang naik ya, terbalik. Kemudian dia naik terus, ikut trennya udah cukup bagus dan ini trennya naik terus seperti itu. Dan di sini ini turun, cenderungnya naik dan di sini naik pas validasinya. Jadi ini datanya beneran dia nggak tahu sama sekali, sehingga dia coba prediksi berdasarkan model yang ada. Ternyata dia bisa memprediksi nih naik ya seperti itu. Nah, kita mau coba prediksi di 3 hari ke depan. Ya, kita tesnya di 3 hari saja. Tujuannya supaya ya kita nggak bisa memprediksi 10 hari, tapi kayaknya keakuratannya akan sangat dipertanyakan ya. Kalau 3 hari kayaknya masih rasional, kita coba. Ini prediksi untuk 3 hari. Hasilnya kita ulang. Ya, di 2252, 1751, 1669. Kita lihat terakhir itu 2240 ya. 2240 berarti tanggal 21 itu dia perkirakan saham ini opennya akan naik di 2252 seperti itu. Namun pada hari kedua di opennya itu akan turun ke 1751 dan 1669 di hari berikutnya. Jadi cenderung besok akan naik dan hari kedua dan hari ketiganya akan turun. Nah, ini akan menjadi catatan bagi teman-teman trader, apakah akan melakukan pembelian atau penjualan. Di sini saya tidak memberikan saran membeli atau menjual karena kerugian dan keuntungan ditanggung sama teman-teman semua ya. Nah, di sini model yang dipakai adalah model transformer seperti itu. Jadi transformer deep learning.
Ya, ini salah satu model yang cukup novel dan belum banyak orang yang sharing terkait bagaimana membuat model transformer yang multivariat khususnya ya. Nah, di sini mungkin saya sharing. Mungkin kalau ada kekeliruan, mohon di komentari. Bagi teman-teman yang merasa terbantu, bisa komen, like, and subscribe-nya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya.